Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Yesus dan yang saya kasihi. Berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Risuli Lubis. Sebelum kita melihat tayangan video ini, jangan lupa ya, subscribe, like, comment, and share. Bagikan video ini ke sebanyak orang menjadi berkat. Anda sudah mendukung pelayanan, bahkan Anda sudah melayani Tuhan ketika Anda membagikan video ini. Saksikan video ini. Saudara Bapak Ibu sekalian, ini adalah pelayanan saya KKR di Sumba. Jadi Sumba itu dari NTT kurang lebih 1 hari 1 malam naik kapal. Ada pesawat tapi jarang. Kalau naik pesawat mungkin bisa berapa menit ya? 30 menit begitu. Ada nggak tahu NTT? Nah, NTT itu Nusa Tenggara Timur. Saudara Bapak Ibu sekalian, di sana ini banyak sekali orang yang memang betul-betul tidak percaya Tuhan, bahkan tidak punya agama. Ada istilah Waingapu juga di sana. Ya, Waingapu itu agama mereka. Itu menyembah batu, menyembah bukit, menyembah gunung, apa sajalah yang dianggapnya bisa menolong dia. Jadi waktu saya buat KKR di sana, saya kurang tahu ya di menit keberapa saya khotbah. Mungkin kurang lebih menit ke-15, itu tiba-tiba langsung ada yang mau serang saya. Nanti lihat baik-baik ya di video tadi. Dia mau serang saya ke mimbar. Langsung saya bilang, in the name of Jesus, dalam nama Yesus. Orang itu jatuh. Jatuh gelepar. Saudara. Terus akhirnya orang ini sadar. Mungkin Anda ada yang bertanya, kenapa hal itu bisa terjadi? Kan begitu. Saya akan jawab ya. Jadi di dalam kehidupan kita ini ada 2 hal ya, rohani jasmani ya. Dan juga alam ini ada 2, alam roh dan alam lahiriah. Alam roh itu hanya bisa disentuh oleh roh kita, alam lahiriah itu bisa disentuh oleh tangan kita atau lahiriah kita. Nah, jadi saudara, alam roh ini dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama itu adalah
alam pesakitan penderitaan yang kita sebut dengan neraka. Yang kedua, ada namanya alam bahagia yang kita sebut itu sorga. Kok nggak langsung saja ngomongnya, Pak? Ah, ini ada ceritanya ya. Ada ceritanya. Nggak apa-apa panjang dikit. Ada ceritanya. Ada seorang Kapolres waktu itu dia minta doakan, kita doakan. Dia belum percaya Yesus. Saudara, setelah didoakan, dia rebah. Kita biarkan dia menikmati alam roh tadi. Setelah sudah kurang lebih 10 menit, kita katakan amin amin, dia bangun, dia baru cerita. Dia cerita bahwa dia dibawa ke satu tempat yang indah sekali. Airnya itu jernih bagaikan kristal, pohon-pohonnya luar biasa. Dia tanya, itu apa Pak Pendeta artinya? Nah, itu tadi yang saya jelaskan tadi. Makanya saya pakai penjelasan demikian karena dia waktu itu belum jadi orang Kristen atau belum percaya Yesus. Ya. Jadi saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, alam roh ini ada dua tadi, alam neraka, alam sorga. Oke. Jadi alam roh ini, di alam pesakitan ini juga, di bumi ini sudah ada. Belum neraka, belum. Tapi di bumi ini sudah ada alam pesakitan. Tapi mereka nggak sadar karena ditawari oleh iblis. Sepertinya itu adalah sesuatu yang bisa membahagiakan mereka. Ya. Contoh, ya, di daerah sana itu, apalagi di Kisar ada namanya Suwangi. Suwangi itu adalah orang yang bisa terbang. Jadi waktu belum ada zaman transportasi, ya, waktu belum ada transportasi dulu itu memang sangat bermanfaat. Orang bisa pindah ke kampung lain terbang. Begitu ya. Sekarang sudah zaman teknologi, zamannya sudah lengkap transportasi, mungkin tidak begitu banyak lagi yang menggunakan ilmu Suwangi tadi, saudara. Jadi Suwangi ini, saudara, ini adalah roh kuasa gelap, ya, atau kalau kita katakan dengan tegas setan iblis ini, ya, tapi mereka terbagi-bagi ya, terbagi-bagi, makanya dia memberikan namanya Suwangi ya, atau memperkenalkan dirinya kepada orang tertentu itu Suwangi, sehingga diberi nama Suwangi. Saudara, jadi Suwangi ini awal mulanya digunakan untuk sebagai alat transportasi lah. Tetapi ini bisa juga digunakan untuk menyerang orang kalau dalam kondisi-kondisi tertentu gitu loh. Seperti santet, guna-guna, ya, velet, apalagi kalau di Tanah Batak begu ganjang. Itu ada semua. Bukan nggak ada, kalau saya jelaskan satu persatu nanti kelamaan ya. Tapi saya mau ini 10 menit ya, 10 menit ya. Saya mau, tolong ya kameramen ya, 10 menit. Karena sudah terlanjur saya jelaskan, harus saya jelaskan semua. Ya. Jadi saudara, alam roh ini kita bisa sentuh dengan roh kita. Ya. Orang-orang yang pengikut setan, dia akan masuk alam roh, tapi alam rohnya setan. Orang-orang yang mengikut Tuhan bisa masuk alam rohnya Tuhan. Karena Tuhan itu roh. Artinya begini, roh kita itu bisa connect dengan roh Allah, dan roh kita itu bisa mengalami dia, dan roh kita bisa dibawa melihat sesuatu. Makanya di dalam Alkitab, di 1 Korintus 12 itu ada karunia-karunia roh, salah satunya karunia penglihatan. Ya, itulah roh kita dibawa dia. Dibawa dia, itu alam roh. Kalau alam lahirnya nggak usah saya ceritakan ya, saya pegang ini, pegang ini. Saya mau memberikan penjelasan tentang kenapa orang tadi, ya, dia mau pukul saya ketika saya khotbah. Waktu itu saya bicara tentang kuasa-kuasa Suwangi, dia marah, dia mau pukul saya bilang dalam nama dia jatuh.
Dari mana saya tahu? Setelah kita doakan pulih, baru dia cerita. Memang dia ingin bunuh saya. Waktu itu ya, tanpa dia sadari secara manusiawinya ya, karena dia dikendalikan oleh roh tadi. Jadi saudara, kuasa gelap ini, roh-roh kegelapan ini, setan iblis, kalau udah mengikat seseorang, ya, dia nggak mau melepaskan orang itu. Terkecuali ya, orang ini didoakan, namanya doa pelepasan. Memang ada juga orang yang bisa sendiri, dia ada. Dia berdoa datang kepada Yesus minta lepas, bisa ada. Tapi jarang ya, itu memang agak berat. Ya, saya sering doakan pelepasan begitu. Orang-orang yang punya kuasa-kuasa gelap. Dulu dia nggak tahu itu kuasa gelap. Karena apa? Itu sepertinya roh itu baik karena untuk memberikan rezeki kepada dia. Ada dulu orang yang pergi ke Gunung Kawi. Nah, pergi ke Gunung Kawi, anaknya, pergi ke Gunung Kawi diberkati, maksudnya kaya, hartanya banyak, tapi anaknya pada cacat. Kita lepaskan kutuk-kutuk itu semua. Jadi makanya saya mau peringatkan kepada semua, jangan main-main dengan roh-roh kegelapan, dengan roh jahat. Kita cukup mengandalkan Yesus Kristus Tuhan Allah. Itu sudah cukup. Tuhan Yesus, aku berdoa buat semua pemirsa, khususnya yang sudah subscribe, Tuhan urapi supaya mereka penuh Roh Kudus, penuh kuasa firman, untuk mereka tampil menang lebih daripada pemenang, naik bukan turun, menjadi kepala bukan ekor. Dan terlebih aku berdoa buat mereka yang khususnya sudah subscribe, Tuhan, jauhkan dari mereka dari coronavirus. Tuhan, saya patahkan coronavirus, biar mereka sehat selalu sebagaimana saya sehat, keluarga saya sehat, demikian semua pemirsa harus sehat. In the name of Jesus Christ, amen.